Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf karena beberapa hari kemarin saya tidak sempat mengunggah video-video terbaru teman-teman, dikarenakan saya kurang sehat, kurang enak badan teman-teman. Jadi di sini teman-teman, saya menemukan sebuah video yang viral yang dibuat oleh Guru Gembul 7 bulan yang lalu dengan judul Ulama Gadungan dan Bisnis Agama yang Menggiurkan. Dan yang uniknya sahabatku semua, di sini di thumbnail videonya ada foto Habib Bahar bin Smith. Lalu Guru Gembul ini menulis beli mobil mewah dari jualan air doa. Subhanallah, pembahasan ini teman-teman sangat menarik sekali. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Setelah saya menyaksikan videonya Guru Gembul tadi teman-teman, akhirnya saya mencari-cari video. Apakah benar Bahar bin Smith pernah menjual air doa? Akhirnya teman-teman, saya menemukan video ini. Ini adalah video yang kedapatan, yang terekam oleh kamera. Murid Bahar bin Smith ini sedang mempromosikan air doanya Bahar bin Smith. Oke, langsung saja. Mari kita simak videonya. Terakhir, sebelum saya tutup, jadi telepon saya punya guru, yakni Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Untuk dagang air. Jelas sekali ya teman-teman, dia mengaku sebagai muridnya Bahar bin Smith. Lalu dia mempromosikan air doanya Bahar bin Smith. Murid beliau. Nah, air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin. Ini dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jaga air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada panitianya. Masya Allah. Ada. Berapa harga airnya? Orang kompak, berapa harga airnya? Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa. Langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib, hizib Nasor, hizib Bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Jadi teman-teman, kalau kita kira-kirakan saja teman-teman, pasti air ini harganya sangat mahal sekali. Karena langsung dibacakan oleh Bahar bin Smith. Langsung dibacakan oleh Habib, teman-teman. Jadi suatu hal yang wajar saja, teman-teman. Jika fenomenanya seperti ini, wajar saja jika Guru Gembul menyindir Bahar bin Smith di dalam videonya. Dengan di thumbnail tadi, dia tulis, jual air doa untuk membeli mobil mewah, mobil sport. Jadi, setelah kita saksikan di jejak-jejak digitalnya di internet, ternyata Bahar bin Smith ini selain dia jual air doa, dia bahkan pernah melelang siwak bekas pakainya. Wah, siwak bekas dilelang, teman-teman. Melelang sorbannya. Subhanallah. Ini saya mau lelang. Nanti Ustadz yang ngomong. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Dan siwak yang beliau pakai ya diawali dengan 1 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Karena beliau di sorban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk ceramah di berbagai tempat. Sejak kapan keberkahan itu bisa diperjualbelikan? Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Dodi Supriyadi tadi. Sejak kapan kemuliaan, keberkahan, karomah itu bisa diperjualbelikan? Nah, di video ini teman-teman, lebih anehnya lagi, umat Islam, saudara-saudara kita masih menganggap orang ini adalah suatu yang gimana ya? Dianggap Bahar bin Smith ini masih percaya mereka bahwa dia ini adalah cucu Nabi. Sampai bekas minum Habib Bahar ini jadi rebutan umat, teman-teman. Ini videonya, mari kita saksikan. Rebutan. Laki-laki perempuan.
Nah, teman-teman dapat saksikan di dalam video ini, laki-laki perempuan itu menyatu di suatu tempat atau suatu majelis. Saya tidak tahu ini majelis apa, teman-teman. Tapi di sini kita lihat laki-laki dan perempuan itu bercampur saja, teman-teman. Lalu mereka berebut meminta airnya Bahar bin Smith. Begitu hulu mereka kepada Bahar bin Smith ini, teman-teman. Atau jangan-jangan inilah air doa yang disebut atau yang disindir oleh guru gembul tadi. Air doa yang diperjualbelikan untuk beli mobil mewah, mobil sport. Aduh, parah ini. Dia menunjuk seseorang. Siapa itu? Oh, dikasih kacamata yang biru dan pakai kacamata. Ya, yang biru maju. Seorang perempuan ternyata, teman-teman. Bukan hanya air bekas minumnya yang diperebutkan oleh umat, teman-teman, tapi juga siwak bekas pakainya Bahar bin Smith ini juga diperebutkan. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti dikarenakan, teman-teman, berpuluh-puluh tahun mereka yang mengaku sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini di setiap ceramahnya selalu didoktrin bahwa mereka ini mulia, harus diagungkan oleh umat Islam yang ada di pribumi ini. Nauzubillah. Nah, sampai, teman-teman, siwak bekas pakainya itu diperebutkan. Bahkan tadi sempat dilelang dengan harga 1 juta. Siwak bekas, teman-teman. Nauzubillah. Oke, kita simak video ini, teman-teman. Nah, itu dia lagi pegang siwak. Nah, di sini ditulis wanita ini dapat berkah siwak milik Habib Bahar. Berkah siwak, teman-teman. Perempuan lagi yang dia kasih. Ada lagi. Oh, ada lagi. Subhanallah, saya melihat fenomena seperti ini sangat memprihatinkan, teman-teman. Memprihatinkan sekali, teman-teman. Jadi, suatu hal yang wajar saja jika guru gembul sangat pedas sekali mengkritik apa yang terjadi pada umat ini, teman-teman. Begitu gulu mereka kepada Bahar bin Smith ini. Sampai guru gembul membuat judul atau thumbnail videonya, jual air doa untuk membeli mobil mewah, mobil sport. Lalu dipasang itu foto Bahar bin Smith. Bahkan pada video sebelumnya, teman-teman, saya pernah mengkritik Bahar bin Smith ini, menasihati beliau dalam video, beliau yang memproduksi rokok secara massal. Akan beliau perjualbelikan di seluruh Nusantara ini. Subhanallah, padahal sebelumnya beliau menyatakan bahwa rokok ini adalah yang paling dibenci oleh Rasulullah. Beliau mengaku tidak pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah gara-gara masih merokok. Nah, sekarang beliau sendirilah, dia sendirilah yang membuat rokok, memproduksi rokok, lalu diperjualbelikan ke seluruh wilayah Indonesia. Ini apa namanya? Konsepnya bagaimana? Oke, teman-teman, coba kita dengar sedikit komentar guru gembul terhadap Bahar bin Smith ini. Saya tidak menuduh seseorang, tetapi mari kita berdiskusi karena kemarin itu ada sebuah kejadian yang juga cukup unik. Pak Refli Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar, untuk ya ada di podcastnya. Dalam dialog yang cukup panjang itu, sekitar 2 jam kurang, itu ternyata ada selipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana, yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Nah, betul sekali, teman-teman. Jadi, ketika di podcast itu, teman-teman, Habib Bahar, dia akan membaca kitab nih. Akan memperagakan ilmunya. Tapi ternyata, teman-teman, sangat aneh sekali. Bahar bin Smith ini baca kitabnya bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Kayak membaca tulisan Latin. Jadi, pas diminta membaca,
gagap sekali gitu, panik gitu. Oh, ayo, gimana ya? Tapi ya begitulah seperti itu ya. Agak gagap. Kemudian saya baca terjemahannya saja ya, Arabnya soalnya nanti lama gitu ya. Tapi akhirnya teman-teman, kalau tidak salah itu Bahar bin Smith baca juga Arab gundulnya, tapi dari kiri ke kanan, sungsang teman-teman. Pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan, sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan benar-benar aneh loh, kok bisa seperti itu gitu. Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul. Saya mohon maaf ya. Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu yaitu karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya gitu. Dan ini tentu saja menjadi sangat viral, dan khususnya ada banyak sekali, saya melihat ada puluhan santri yang kemudian mereaksi video itu ya, dan kemudian memberikan penjelasan bahwa cara baca yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini begitu ya. Jadi teman-teman, sebetulnya tujuan dari Guru Gembul ini ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa beliau ini, Bahar bin Smith ini bukanlah ulama, teman-teman. Bukan ulama. Apalagi zuriat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya, bagi saya pribadi, teman-teman, saya sih tidak terlalu penting kalau Bahar bin Smith ini dia cucu Nabi ataupun tidak nggak penting. Tapi yang penting bagi saya, teman-teman, kalau yang dia ajarkan akhlaknya ataupun tindakannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ceritanya? Mengaku sebagai seorang cucu Nabi, tapi masih jualan rokok, masih lelang siwa. Sampai kakinya dicium oleh jemaahnya. Pernahkah Nabi mengajarkan demikian? Apalagi dengan cara dakwahnya. Mudah sekali, teman-teman. Kalau Bahar bin Smith ini, kalau ceramah mudah sekali keluar kebun binatang dari mulutnya. Apakah Nabi mencontohkan demikian? Inilah yang kita kritik, teman-teman. Saya tidak peduli dia ini mau cucu Nabi apalagi tidak. Kan lebih. Oke, teman-teman, kita lanjutkan aja dulu. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa, mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama. Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan. Dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Apalagi kalau dia mengaku sebagai zuriat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dari akhlaknya. Ini kan Guru Gembul aja menyatakan kalau dilihat dari segi akhlaknya, Bahar bin Smith ini tidak pantas disebut sebagai ulama. Apalagi dikatakan sebagai cucu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa saja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya. Sebetulnya Guru Gembul ini cukup berani, teman-teman, cukup berani membaca apa yang harus disampaikan kepada umat. Bahar bin Smith ini seperti ini. Harusnya umat Islam yang hulu terhadap Bahar bin Smith ini harus berpikir, jangan lagi mau minum itu bekas minumnya Bahar bin Smith, apalagi lelang siwak bekasnya. Ini parah ini, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Sebetulnya saya masih kurang fit ya teman-teman, masih belum terlalu sembuh, hidung masih mempet nih teman-teman. Namun saya tergelitik membuat video ini karena menemukan videonya Guru Gembul.
yang dia beri judul tadi, jual air doa untuk beli mobil sport. Lalu dipasang itu teman-teman, foto Bahar bin Smith ini. Ternyata memang ada fenomena seperti ini di masyarakat kita. Oke, sekali lagi teman-teman, saya ingin memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Janganlah kita terlalu hulu kepada siapapun teman-teman. Apalagi sampai bertentangan dengan syariat agama kita. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.